Perkenalkan, nama saya Salma Dwi Apsari dengan NPM 234100182. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta 2023-2024. Di sini saya membawakan tema kepedulian sosial dengan judul Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kekerasan itu. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Lalu, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa pemerkosaan, intimidasi, penyiksaan, pemukulan, penganiayaan dengan atau tanpa benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada korban. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. Stres yang berasal dari anak, misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, atau perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Stres yang berasal dari suami atau istri, misalnya dengan gangguan jiwa, orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfect dengan harapan anak yang terlalu tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres yang berasal dari situasi tertentu, misalnya suami atau istri terkena PHK atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku sosial. Lalu selanjutnya apa aja sih faktor penyebab kekerasan pada perempuan? Faktor penyebab kekerasan pada perempuan yang pertama yaitu adalah rendahnya kesadaran hukum. Pada zaman sekarang, tidak banyak manusia yang mau mempelajari hukum, sehingga mereka kalau melakukan kejahatan, kesalahan, kekerasan, mereka tidak tahu apa saja sih sanksi-sanksi yang akan mereka dapatkan. Lalu yang kedua ada budaya patriarki. Budaya patriarki pada zaman sekarang itu masih sangat umum terjadi, karena orang-orang itu masih berpikir jika laki-laki itu di atas segalanya. Orang-orang berpikir jika laki-laki itu lebih kuat dari perempuan dan perempuan itu lemah. Makanya budaya patriarki ini sangat menjamur di Indonesia ini. Yang ketiga adalah karena rendahnya ekonomi atau kemiskinan. Hal ini umum terjadi karena masyarakat miskin di Indonesia masih sangat banyak sekali dan umum terjadi. Pada 2023, Indonesia diterapkan menjadi peringkat ke-6 dengan angka kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara. Dan yang terakhir karena dugaan perselingkuhan dan pernikahan dini. Jika karena dugaan perselingkuhan, mungkin si pasangan sangat emosi, maka melampiaskan kemarahan tersebut kepada pasangan tersebut. Dan apabila faktornya karena pernikahan dini, mungkin mereka itu menikah pada usia yang belum siap, belum matang. Mereka belum matang secara emosi, finansial, semuanya. Selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan pada perempuan dan anak. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya, bahkan membunuh. Yang kedua ada kekerasan seksual. Jenis kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan, atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain, dan sebagainya.
Lalu yang ketiga adalah kekerasan psikologis atau psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang meliputi perilaku mengintimidasi dan menganiaya, atau bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal, dan penghinaan terus-menerus. Lalu yang keempat ada trafficking. Menurut KBBI, trafficking adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan. Lalu yang kelima ada eksploitasi, yaitu tindakan memanfaatkan seseorang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, juga serta kompensasi kesejahteraan. Lalu yang keenam ada penelantaran, yaitu perbuatan melepaskan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga secara ilegal. Dalam hal ini, biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak. Kasus ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi keluarga, penyakit mental anak hasil hubungan di luar nikah, dan faktor-faktor lainnya. Lalu yang terakhir ada kekerasan lainnya. Selain jenis-jenis kekerasan di atas, masih banyak juga jenis-jenis kekerasan yang belum terkategorisasikan atau bahkan masuk ke dalam beberapa kategori, seperti misalnya bullying yang dapat melibatkan gangguan fisik, psikologis, atau sosial yang berulang. Kemudian diskriminasi, pencemaran nama baik, cemoohan, intimidasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang saya tunjukkan salah satu undang-undang tentang kekerasan perempuan. Undang-undang Pasal 454 KUHP yang berisikan melarang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Tindakan ini termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS. Sekarang sudah saya tunjukkan salah satu UU yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu UU nomor 35 tahun 2014 pasal 76C, yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak-anak.